почалось. То вже третя хвиля. Так, батарею. Ого. Йо, попали, все. Ёперный гад. Газ горит. То капець. Вон 1, 2, 3, 4. Selamat datang di channel para real man. Ini bukan peta biasa, tapi ini adalah peta yang menggambarkan serangan terbaru dari pasukan Rusia, yang merupakan serangan jawaban terhadap hujan rudal jelajah Storm Shadow Ukraina di Sevastopol, yang diklaim berhasil menghantam 2 unit kapal LST Rusia dan juga fasilitas penting lainnya di Sevastopol. Peta ini, jika disendirikan, maka bentuknya seperti ini. Dan yang terpenting adalah lokasi pada peta ini bernama Yaforovsky Training Ground, sebuah lokasi yang dikatakan oleh para intelijen militer Rusia dijadikan sebagai pusat pelatihan pasukan Ukraina yang dilatih langsung oleh instruktur dari negara-negara NATO. Kenapa Lviv? Karena kota ini adalah kota terbesar Ukraina di wilayah paling barat, yang paling jauh dari garis depan di wilayah timur. Dalam artian lain, dianggap paling aman. Dan karena salah satu kota terbesar di Ukraina, maka fasilitas yang dibutuhkan oleh instruktur dari negara-negara NATO bisa dikatakan lengkap. Beberapa jam setelah pasukan Ukraina menghujani Sevastopol menggunakan Storm Shadow, Yaforovsky Training Ground juga dihujani dengan rudal oleh pasukan Rusia. Dan ceritanya cukup mengerikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Serangan balasan Rusia atas apa yang terjadi di Sevastopol pada 24 Maret berpusat di Yaforovsky Training Ground di kota Styrsky di provinsi Lviv. Serangan terhadap fasilitas itu terjadi dalam beberapa tahapan. Pertama, serangan dilakukan menggunakan rudal jelajah dari berbagai tipe, dan dikatakan 3 unit rudal jelajah Rusia berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina dan berhasil mendarat di fasilitas pelatihan Yaforovsky. Setelah 2 jam dari hujan rudal jelajah itu berakhir, di mana dikatakan oleh warga lokal, mereka mendengar lebih dari 20 ledakan di area Yaforovsky Training Ground, dan diperkirakan kewaspadaan pasukan Ukraina menurun untuk kemungkinan adanya serangan susulan. Mulailah beberapa unit MiG-31K Rusia dikatakan meluncurkan beberapa unit rudal hypersonic Kinzhal untuk menyerang fasilitas pusat pelatihan itu. Berdasarkan beberapa data dari beberapa media yang kami baca, dikatakan rudal-rudal jelajah Rusia yang menghantam lokasi pelatihan itu berhasil mengkosongkan setidaknya 15 unit alutsista Ukraina dari berbagai jenis, yang kesemuanya merupakan alutsista bantuan dan buatan negara anggota NATO. Yang paling signifikan adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh rudal hypersonic Kinzhal. Berdasarkan data dari beberapa pengamat independen dan juga media-media Rusia yang mengutip data dari intelijen Rusia yang bertugas di Lviv, dikatakan ada sekitar 100 pasukan Ukraina tewas di lokasi pusat pelatihan itu setelah rudal Kinzhal menghantam lokasi itu, ketika mereka dalam keadaan berkumpul untuk mengevakuasi atau melakukan penyelamatan terhadap akibat dari serangan pertama yang dilakukan oleh rudal-rudal jelajah Rusia. Dari 100 orang pasukan itu, dikatakan setidaknya ada 30 orang tentara asing yang berasal dari Polandia, Perancis, Jerman, dan Inggris, yang juga tewas setelah mereka melakukan COD dengan rudal Kinzhal. Video dari kejadian besar ini memang terbatas, jadi mungkin Anda menyaksikan video itu saja selama narasi ini kami bacakan. Karena seperti yang kita tahu bersama, Ukraina memperlakukan hukuman terhadap individu yang menyebarkan video kerusakan fasilitas militer ataupun momen serangan yang dilakukan oleh pihak Rusia di wilayah teritori Ukraina. Tapi yang menarik dari semua video ini adalah video yang ini, di mana dikatakan ini adalah video terbakarnya salah satu tempat penyimpanan bahan bakar Ukraina yang ada di sekitar area pusat pelatihan Yaforovsky. Di samping area pusat pelatihan Yaforovsky tadi, ada landasan pacu sepanjang 8 km yang dikatakan itu dipersiapkan sebagai rumah bagi F-16 jika nantinya datang ke Ukraina. Dan di sekitar pusat pelatihan itu, ada tempat penyimpanan bahan bakar bawah tanah
yang berhasil dibakar oleh Kinzhal dan kawan-kawan, di mana para pengamat mengatakan kemungkinan bahan bakar di bunker bawah tanah itu dipersiapkan untuk F-16. Dan ini adalah kondisi dari landasan pacu yang dikatakan dipersiapkan untuk F-16 itu setelah fasilitas penyimpanan BBM bawah tanahnya terbakar. Dan kurang lebih seperti itulah sedikit cerita yang bisa kami rangkumkan untuk Anda mengenai serangan jawaban dari pihak Rusia atas apa yang terjadi di Sevastopol, di mana Lviv ditargetkan oleh sang mega bintang hypersonic Kinzhal. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.